Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama kita di Kedai Pemilu Damai yang selalu ada di podcast Kelut Panwascam Kecamatan Paciran. Dan kali ini juga sangat istimewa karena yang pertama kita berada di tempat terbuka, di outdoor, tidak di kantor yang biasanya di podcast-podcast sebelumnya adanya di kantor, akan tapi pada kesempatan yang indah dan bahagia ini kita ada di warung kopi bersama dengan beliau Bapak Ahmad Thorik Hidayatullah, Ketua Panwascam Kecamatan Paciran. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Irsad, Mas Satria. Siap. Kabarnya bagaimana pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Pada kesempatan yang baik ini bersama dengan beliau Bapak Thorik yang begitu sumringahnya wajahnya karena senyum kebahagiaan dari seluruh para PKD-PKD yang selalu menggarap tugasnya dengan sat-sat. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan tahapan-tahapan sosialisasi pemilu dan juga kampanye-kampanye pemilu sesuai dengan tahapan pada kali ini. Yang pertama, ini saya di sini adalah PKD Sendang Dhuwur dan juga bersama dengan Bapak Thorik Hidayatullah. Ini terkait dengan proses pengawasan, Pak. Dengan tahapan-tahapan pemilu yang ada ini, kenapa kok harus diawasi pemilu? Kok tidak santai-santai saja, kemudian kita duduk, pemilu biarlah berjalan sesuai dengan alurnya. Kenapa kita harus mengawasi terus-menerus? 24 jam lah, kata dari jenengan. Bagaimana Pak? Iya, ada beberapa hal sih kenapa kita juga harus mengawasi tahapan pemilu. Sampai peserta pemilunya itu juga harus kita awasi. Mulai awal tahapan ya, sejak penyusunan DPT hingga hari ini di tahapan menjelang kampanye, itu ada beberapa hal yang krusial. Misal seperti tahapan penyusunan DPT itu kan kalau kita tidak benar-benar lakukan pengawasan, maka akan muncul kerawanan seperti hak pilih yang kemudian tidak bisa tersalurkan dengan baik. Dan kalau kita ngomong soal peserta pemilu, KPK itu kan juga telah memberikan pernyataannya, legislator atau wakil rakyat kita itu berada di urutan ketiga yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2023 ini ada sebanyak 344 kasus ya, yang mana yang terjerat itu adalah legislator, sehingga itu perlu kita awasi. Apalagi juga KPU ya, memberikan data bahwa calon legislatif yang terdaftar dalam DCS itu ada 9.919 ya. Itu yang mana belum termasuk dari kabupaten, kota ataupun provinsi, dan kebanyakan mereka juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Dan bahkan juga di periode 2019 hingga 2024 ini ada 55% mereka. Dan beberapa juga dari calon itu mereka juga masih ada yang menjabat di kementerian, juga menjabat sebagai kepala daerah ya. Totalnya ada sekitar 44 ya yang dari kepala daerah yang kemudian mencalonkan dirinya, dan itu kan rawan. Bisa jadi mereka menggunakan kekuasaannya untuk sebagai alat untuk pemenangan dirinya nantinya. Itu kalau kita tidak benar-benar kita awasi, maka itu juga rawan. Apalagi juga mereka sebelumnya pengusaha membuka peluang konflik kepentingan dan juga korupsi. Itu sangat berpotensi, itu rawan, sehingga harus kita awasi. Belum lagi juga apakah dari calon-calon ini memang benar-benar orang yang tidak melanggar ketentuan dari perundang-undangan yang ada. Ya seperti itu yang kita awasi. Siapa? Terima kasih terhadap jawabannya tadi. Memang
pengawas pemilu ini sangat penting ya Pak ya, dalam suatu tahapan pemilu ini ya. Penting. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa banyak sekali kasus-kasus ketika pengawas pemilu ini tidak cermat di dalam pengawasan pemilu. Betul. Kemudian pengawasan pemilu ini sekarang sampai tahap mana Pak? Kalau untuk tahapan hari ini, di tahapan pencalonan DPRD, ya di DPRD pencalonannya itu kalau kita menurut PKPU tahun 2022 ya, tepatnya nomor 3, itu tahapannya hari ini di tahapan pra kampanye atau masih dalam penyusunan DCT, pencermatan DCT nantinya itu ya. Di pencalonan itu kan dimulai pada tanggal 24 April sampai tanggal 25 November. Dan itu nantinya DCT itu diumumkan penetapannya itu pada tanggal 4 November. Barulah setelah itu tanggal 25 hari kemudian, tepatnya tanggal 28 November itu dibuka masa kampanye, sehingga baru mereka bisa secara resmi untuk melakukan kampanye secara umum di tanggal 28 November tersebut. Jadi pada bulan November seperti yang Bapak katakan tadi adalah masa kampanye Pak ya. Betul. Tapi sekarang ini mirisnya banyak sekali yang sudah kampanye mulai sekarang Pak. Gimana itu Pak? Curi setat katanya orang ya. Kita mau bilang curi setat itu juga apa ya, agak repot. Karena begini, karena sebenarnya kalau di aturan ya, tepatnya di PKPU 15 tahun 2023 itu kan dilarang untuk melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan. Buktinya apa? Banyak sekarang itu APK yang bermunculan. Yang seharusnya hari ini masih masanya masih masa sosialisasi ya, melakukan pendidikan politik juga kepada internal partainya. Namun hari ini sudah banyak yang memasang APK. Di situ sudah ada visi misi, bahkan sudah ada citra diri. Citra diri itu sudah ada nama, sudah ada nomor urutnya. Itu kan sebenarnya belum diperbolehkan atau dilarang, dan bahkan di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya. Di situ juga disebutkan bahwa yang kemudian melanggar, siapa saja yang kampanye di luar jadwal, maka itu bisa berpotensi untuk dipidanakan. Ya, bisa berpotensi untuk dipidanakan. Di situ juga sudah ada ancamannya. Namun satu sisi, kalau kita melihat materi APK itu memang melanggar. Namun di satu sisi lagi, mereka yang mengadakan APK, alat peraga kampanye itu kan belum terdaftar secara resmi di DCT ya, daftar calon tetap, belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Sehingga juga apakah itu bisa dikatakan calon, kan belum bisa dikatakan calon. Namun materi APK-nya itu sudah mencantumkan citra diri, ada yang sudah beberapa memasang visi misi di dalamnya. Itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, untuk itu juga kembali lagi pada kesadaran dari partai politik masing-masing. Iya. Kalau kita dari Panwascam juga kemarin sudah memberikan imbauan terkait dengan bagaimana tahapan pemilu itu sudah berjalan sampai hari ini, dan dilarang untuk memasang alat peraga kampanye dulu karena memang belum saatnya. Dan hari ini kan DCT itu juga masih ada potensi itu kan perubahannya, pergeseran nomor, juga ada yang pindah dapil dan lain sebagainya. Jadi itu kan belum ditetapkan secara resmi, kok sudah memasang foto alat peraga kampanye sudah di mana-mana. Dan selain itu ya, mungkin yang bisa kita lakukan juga selain kita sosialisasi terkait dengan undang-undang dan juga PKPU-nya, itu kita juga mungkin bisa melakukan pendekatan dengan Perda ya, Perbub. Jadi di Perbub nomor 10 tahun 2013 itu kan di situ dicantumkan bahwa pemasangan baliho, spanduk, reklame dan lain sebagainya itu harus memperhatikan keindahan dan juga ketertiban umum. Tidak boleh dipasang di paku ya, di pohon dan lain sebagainya, atau dipasang melintang jalan mengganggu rambu-rambu lalu lintas.
dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Selain itu juga beberapa juga kami lihat masih ada beberapa calon peserta pemilu ya, bakal calon peserta pemilu yang memasang balihonya itu yang berada dekat dengan lembaga pendidikan, dan itu kan perlu juga kesadaran, dan juga kemarin juga kita ingatkan. Artinya ada beberapa tempat di PKPU 15 tahun 2023 itu yang dilarang, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau di tempat-tempat yang lain yang memang disebutkan di situ. Bahkan pagar atau halamannya pun itu juga tidak diperbolehkan. Akan tetapi terkait kemarin juga masih ada yang banyak yang tanya ya terkait dengan apakah jaraknya itu berapa jarak pemasangan APK atau APS ya dengan tempat-tempat yang dilarang itu. Dan itu sebenarnya perlu dispesifikkan dalam perda atau perbub, dan itu perlu ada duduk bareng ya antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga itu, dan mungkin kan sampean juga menjadi PKD ya. Bagaimana kondisi di Sendang untuk desa Sendang Agung ini sendiri terkait dengan APK dan APS ini? Sendang Dhuwur. Terkait dengan APS dan APK di Sendang Dhuwur kan memang jumlah penduduknya kan sedikit dibanding dengan desa-desa yang lain. Jumlah DPT-nya? DPT-nya sekitar 1.200. 1.200. Ya. Kemarin pas awal jumlahnya itu sekitar 1.600, kemudian juga ada yang TMS, juga ada yang pindah, sehingga sekarang tinggal sekitar 1.200-an. Nah, dengan jumlah TPS 6 TPS. Nah, itu kan menunjukkan bahwa desa Sendang Dhuwur kan kecil terhadap jumlah penduduknya dibanding dengan desa-desa yang lain, yang mana notabene di Kecamatan Paciran adalah jumlah penduduk terbanyak, jumlah pemilihnya yang ada di Kabupaten Lamongan. Di Sendang Dhuwur sendiri ini ada dua calon sebenarnya. Bakal calon dari partai politik, dan juga di sini ini ada dua APK. Padahal sekarang ini masih APS sebenarnya ya, masih tahapan sosialisasi, tapi sudah dicantumkan terkait dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tidak hanya di Sendang Dhuwur saya mencermati sebagai PKD, banyak sekali sebenarnya di beberapa desa. Padahal sebagai Panwascam juga sudah menginstruksikan kepada partai politik, tapi partai politik kurang ya kesadarannya Pak ya terhadap hal-hal semacam itu. Padahal kita sebagai pengawas sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana tahapan-tahapan pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ada di undang-undang yang telah ditetapkan. Padha gupoh kepengen dadi sehingga pengen masang di sini. Padahal juga sudah ada tahap-tahapannya Pak ya. Mulai tahapan ini sudah tertata dengan rapi. Dan kita juga sebagai pengawas juga berusaha bagaimana yang sudah ada dalam undang-undang bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Akan tapi ya banyak sekali dari para calon-calon ini yang menyalahgunakan dengan. Memang kalau kita ada tahapannya lah ya. Kalau orang itu kan mencalonkan diri untuk kemudian ingin dipilih kan ada tahapan-tahapannya. Paling tidak itu disosialisasikan dulu. Lalu calon tersebut dikenal oleh orang. Setelah dikenal oleh orang, dia disukai oleh orang. Setelah disukai oleh orang, baru dia itu dipilih oleh orang oleh pemilih. Namun sekarang itu belum sosialisasi apakah dia itu sudah disukai oleh orang lain atau belum, ya kan sudah langsung kepingin dipilih. Ya. Seharusnya ada masa-masanya sendiri. Dan untuk masa kampanye hari ini kan memang itu kan 75 hari ya, sekitar 75 hari dibanding dengan pemilu sebelumnya yang lebih panjang masa kampanyenya, yakni 6 bulan atau setengah tahun. Mungkin mereka khawatir Pak, nanti kekurangan lah statnya, jadi milih stat lebih awal. Ya, itu kan ya kalau bakal calon legislatifnya itu PD, saya rasa waktu segitu sudah cukup lah untuk kampanye. Selain itu juga kampanye kenapa sih dipersingkat dan tidak lama seperti yang pemilu yang tahun sebelumnya, ya untuk menghindari polarisasi juga. Seperti bisa kita lihat di pemilu sebelumnya, polarisasi terjadi,
black campaign, politisasi SARA dan sebagainya itu kan pada waktu itu sangat sangat tinggi, sehingga hari ini pemerintah melalui penyelenggara pemilu memperpendek masa kampanye itu. Jadi begitu. Kalau di sini semisal dari bakal calon legislatifnya itu juga perlu diawasi nanti apakah dia sudah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana money politik itu terjadi. Apakah mereka itu black campaign, jangan sampai ya walaupun kampanye itu sudah dibuka masanya tapi kan juga tidak boleh melanggar seperti memberikan kata-kata yang provokatif, ya ujaran kebencian dan mengandung SARA itu kan juga tidak diperbolehkan dalam undang-undang kita. Harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Betul. Ya. Apalagi juga kalau kita ngomong Paciran ini kan Paciran DPT-nya terbanyak. Terus juga jumlah TPS-nya juga terbanyak Selamongan. Jadi perlu kita kerja keras. Apalagi PKD itu kan jumlahnya di tiap desa hanya ada satu. Ya. Sampean mungkin selama ini ketika menjadi PKD seperti apa sih? Maksudnya apakah sudah pernah ada tekanan-tekanan yang muncul ke sampean atau pernah ada bentuk intimidasi atau bagaimana sejauh ini? Kalau dari saya pribadi, karena saya kan adalah PKD Sendang Dor yang mana penduduknya juga seperti yang saya sebutkan tadi, tidak begitu banyak problematika yang ada di sini. Jadi mungkin kondusif. Cuma ada beberapa pertanyaan mungkin dari salah satu partai, ini kok gini. Setelah kami jelaskan dengan detail, mereka menerima dengan baik. Karena sedikitlah problematika yang ada. Beda dengan desa-desa yang besar, mungkin setelah dijelaskan kemudian membantah lagi sehingga menimbulkan perdebatan dan tidak ada titik temunya. Kalau di sini alhamdulillah sampai detik ini memang kemarin ada beberapa pertanyaan ketika ada tahap-tahapan, tapi setelah kita jelaskan, setelah dengan koordinasi dengan Panwascam juga alhamdulillah ada solusinya sehingga tidak ada problematika yang begitu panjang dan berlarut-larut tuh. Gitu. Tapi ada muncul godaan-godaan biasanya? Wah, enggak. Alhamdulillah di sini imannya kuat, Pak. Ya. Itu kalau ada godaan-godaan itu ya. Makanya yang namanya pengawas itu kan juga harus menjunjung tinggi integritas. Yang namanya godaan itu pasti akan datang. Jangan puas dengan godaan yang pertama, karena pastinya akan ada banyak godaan-godaan yang lain yang akan datang ke sampean nantinya. Sebagai pengawas kan juga harus teguh pendirian, nggak boleh goyang, Pak ya. Betul. Kalau goyang sana goyang sini gimana Pak nantinya ya. Iya, apalagi juga desa Sendang ini kan ada calonnya. Iya, ada dua Pak calonnya ini. Ada dua calonnya, sehingga kita akan dengan mudah nantinya dihadapkan pada situasi-situasi yang bisa jadi kita harus menyelesaikan secara cepat. Kita juga harus benar-benar melakukan pengawasan secara melekat dengan mereka-mereka. Kemudian saya di sini kan sebagai PKD Pak ya. Langkah yang harus kita lakukan sebagai PKD ini seperti apa Pak ke depannya? Biar nanti sesuai dengan harapan yang ada di Panwascam sendiri, terutama di Panwascam Paciran. Langkah-langkah yang harus kita lakukan biar sesuai dengan keinginan. Untuk langkah-langkah yang pertama ya kita harus siapkan mental. Mental kita juga harus kuat. Ya. Fisik kita juga harus kuat. Gak cepat goyah Pak ya. Ya, kalau fisik kita sudah goyang ya kita akan mudah digoyang dengan orang. Sehingga tetap jaga kesehatan, karena memang pengawas itu kan memang sering kali saya sebutkan pengawas dilarang sakit. Karena cuma satu orang Pak. Ya, setiap desa atau kelurahan itu jumlahnya hanya satu. Ya ini mungkin ya kesenjangan ya antara beban kerja, tugas yang ditanggung dengan kondisi atau kuantitas yang jumlah dari pendamping, ya jumlah dari pengawas yang ada di desa masing-masing. Itu ya fisik, mental, terus juga kita harus paham regulasi. Karena kita berdiri, kita ada juga karena undang-undang, sehingga mekanisme prosedur yang harus kita jalankan ini bukan karena kita ingin bertindak, bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena untuk menegakkan undang-undang yang ada dan peraturan yang ada itu.
Kita harus paham, jangan sampai terus kemudian ketika kita dihadapkan pada persoalan, ketika masyarakat butuh informasi, butuh penjelasan, kita sebagai penyelenggara pemilu tidak tahu terkait dengan regulasi, terkait dengan undang-undang atau aturan yang ada. Itu juga bisa membahayakan. Terus juga yang namanya pengawas itu pasti juga banyak tidak disukai orang. Orang baik pun kalau sering diawasi pasti juga jengkel. Ya. Di mana-mana diawasi, di mana-mana diawasi ini juga pasti mereka akan jengkel. Sehingga ya tadi mental itu ya harus kita perkuat. Siapa? Gitu. Kita juga tidak boleh cengeng. Kita ya tetap makanya semua lahir dan batin juga harus kuat. Gitu. Karena tadi PKD tidak ada penggantinya Pak ya. Harus kuat standby lah 24 jam, tidak beda boleh sakit. Dengan PPS kan masih ada serepnya lah. Ada tapi kalau PKD kan setiap desa atau kelurahan jumlahnya hanya ada satu. Sehingga ya kita wet betul. Kita jaga stamina, performa dan lain sebagainya. Namun kita juga harus update informasi apapun. Ibaratnya ada kerusek di desa, ya, kita harus tahu apa yang terjadi. Tidak telat informasi yang ada lah. Iya. Apalagi biasanya itu ya. Makanya kenapa sih kok dikatakan serangan fajar? Karena memang ya serangan tersebut dilakukan pada saat fajar, saat orang lain itu lagi tertidur nyenyak, pengawas juga. Makanya 24 jam. Kalau saat fajar ada hal-hal yang semacam itu kita juga harus tahu. Jadi kita harus peka setiap itu. Tidak hanya pagi, siang dan sore saja Pak ya. Tapi waktu fajar pun pengawas selalu siap Pak ya. Kita harus peka. Sepeka ketika kita menghadapi seorang perempuan yang agak rewel. Pengalaman atau Pak? Fajar keluar, pengawas juga harus keluar Pak ya. Kemudian harapan ke depannya yang ingin Bapak harapkan dari para PKD-PKD terutama di Kecamatan Paciran. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa PKD kan juga harus dibekali dengan beberapa informasi-informasi. Saya juga sebagai PKD merasa bahwa di Kecamatan Paciran ini sangat bagus terhadap dengan informasi-informasi yang disampaikan ini selalu ada. Dan tiap bulan, tiap minggu itu selalu disampaikan bagaimana informasi-informasi terbaru biar tidak telat lah. Harapan-harapan Bapak ini seperti apa untuk PKD ke depannya? Karena informasi juga selalu sudah disampaikan, kemudian tata caranya juga sudah disampaikan. Harapannya ke depannya seperti apa Pak? Harapan kami ya dari Panwascam Paciran untuk PKD yang dirahmati oleh Allah ini, bahwa satu yang harus proaktif menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing, itu yang pertama. Yang selanjutnya bahwa ya itu tadi kita harus paham tentang regulasi, karena juga ada beberapa hal yang memang belum dispesifikkan ya, yang itu perlu dilakukan tindak lanjut dari peraturan-peraturan. Kita harus paham setiap peraturan yang ada. Apalagi juga seringkali Bawaslu itu dituntut untuk melakukan kegiatan atau aktivitas secara dadakan, sehingga kita juga harus standby terus. Sekali lagi kita dibutuhkan untuk melakukan pengawasan, ya kita harus selalu siap sedia. Jangan sampai kita kedodoran saat ketika menjalankan tugas yang ada. Ya harapannya ya kurang lebih ya seperti itu. Jangan sampai terus kemudian kita menjadi pengawas namun banyak hal misal pelanggaran pemilu, kerawanan dan lain sebagainya kita tidak paham. Itu juga nanti kan kita tidak bisa menciptakan atau mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis dan adil. Karena representasi dari pemilu yang berjalan dengan baik itu juga nantinya tercermin siapa pemimpin kita yang akan jadi. Kualitas dari pemilu itu yang akan menentukan pemimpin kita di masa depan. Mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir ini Pak, menurut Bapak sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Paciran, ya, harapan peserta pemilu bagaimana Pak? Harapan untuk peserta pemilu, ya harapan untuk peserta pemilu ya
ya menjalankan proses dan prosedur dalam pencalonan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau memang belum saatnya untuk kampanye, ya jangan kampanye dulu. Jangan start dulu ya. Ya, jangan start dulu. Dan juga kemudian bukan hanya kepada peserta pemilu ya, dan bahkan untuk beberapa unsur yang dilarang untuk dilibatkan dalam pemilu itu juga jangan kemudian ikut-ikutan kampanye. Di situ kan ada bahwa tidak boleh melibatkan ASN, tidak boleh melibatkan perangkat desa, BPD dan lain sebagainya. Tidak memanfaatkan orang-orang tersebut untuk dibuat kampanye. Betul. Tidak melakukan hal-hal metode-metode kampanye yang memang dilarang. Itu juga harapan kita. Dan bagaimana kita percayalah bahwa partai politik itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan pencerahan kepada kader atau pengurusnya. Akan tetapi bahwa yang namanya semua ini ya itu bisa kita lakukan apabila terjadi sinergitas antara semua pihak, sehingga bisa mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis dan adil itu tadi. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan banyak lebar terkait dengan regulasi, masa sosialisasi dan juga kampanye yang ada pada saat ini. Memang kalau kita melihat banyak sekali dari para calon-calon ini yang melanggar terkait dengan undang-undang yang ada. Tapi alhamdulillah dari Bawaslu sendiri, terutama dari Panwascam Paciran seperti yang Bapak sampaikan tadi, selalu memberikan informasi dan memberikan informasi-informasi terbaru lah kepada partai politik agar tidak menyalahi daripada undang-undang yang telah ada seperti itu. Bahkan juga kita data ada berapa jumlah APK-nya. Oh iya, yang selalu dikirim di grup Pak ya. PKD harus selalu laporan gitu. Bukan hanya keluntingnya saja, tapi juga AKP itu juga harus diisi. Siap. Kalau yang tidak paham maka ditanyakan. Ya. Jadi kerja keras kita juga harus ada Pak ya. Betul. Tidak hanya keluntingnya saja yang kita tunggu-tunggu. Mumpung kita menjadi penyelenggara, kalau kita mungkin tidak menjadi penyelenggara, mungkin kontribusi kita untuk mewujudkan pemilu kan mungkin semisal kadernya segitu saja. Namun ketika kita menjadi penyelenggara itu kan kita bisa melipat gandakan kontribusi kita kepada bangsa dan negara ini. Sehingga mari kita manfaatkan kesempatan ini ketika kita menjadi pengawas ya. Kita harus kerja keras dengan sebaik-baiknya. Saya kira jika ada ibaratnya penyelenggara pemilu ya. Ini kan kita juga merupakan salah satu bentuk jihad kita untuk membela negara. Jadi bisa dikatakan kalau kita mati ya, kalau kita ini maksudnya juga jangan sampai terus kemudian itu ya. Kalau kita mati mungkin kita juga mati syahid karena kita membela bangsa dan negara ini. Ya. Lewat kontribusi kita terhadap pemilu yang optimal Pak ya. Kita kan juga perang pada kedoliman, perang pada hal-hal yang dilarang. Ini kan juga bentuk jihad kita. Kemudian tidak menjadi pengawas, kemudian santai-santai, duduk, tidak seperti itu Pak ya. Dan kita kan juga melakukan patroli pengawasan, kita juga mengajak kepada masyarakat. Semua masyarakat kita ajak bahu-membahu bagaimana menciptakan pemilu yang baik, bagaimana menciptakan pemilu yang memang menang jujur dan adil. Semua masyarakat kita ajak, makanya jargon dari Bawaslu itu kan bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Monggo kopinya diunjurin. Terima kasih para sahabat-sahabat semuanya telah menyaksikan bersama terkait dengan kedai pemilu damai dari podcast Panwascam Kecamatan Paciran. Dan saya pribadi dari PKD Sendang Dhuwur bersama dengan Bapak Thorik Hidayatullah, Ketua Panwascam Kecamatan Paciran, mohon pamit undur diri dan terima kasih, dan saksikan podcast selanjutnya karena di Panwascam Kecamatan Paciran selalu update seputar dengan informasi terbaru lewat podcast kami ke depannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.